Pemirsa, sahabat Aeropasius, kembali kami hadir di hadapan Anda. Saat ini saya bersama dua sosok penting dalam kejuaraan Grass Track Mitra Lembah Tumpak Kecamatan Aeropas Kabupaten Ketapang yang telah dilaksanakan sejak tanggal 4 sampai tanggal 5 hari ini. Di final saya bersama Bang Heriansah. Beliau adalah sosok penting di Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Ketapang, ya Bang Yanda. Ya. Kalau boleh sedikit berbagi cerita dengan kami, di IMI Kabupaten Ketapang sebagai apa Bang Yanda? Ketuanya. Sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Ketapang. Bang Yan, terkait dengan kejuaraan-kejuaraan yang berhubungan dengan perizinan dan lain sebagainya, mungkin Bang Yan bisa sedikit berceritalah kepada kami. Oke, terima kasih. Sedikit kami sampaikan untuk pelaksanaan event balap motor di bidang Grass Track. Jadi kita tetap melibatkan aparatur pemerintah, terutama di bidang perizinan, rekomendasi. Pertama-tama kita tetap mengikuti prosedur rekomendasi yang dikeluarkan oleh induk kita sendiri, yaitu Pemprov DKI Kalbar, untuk dasar pengurusan izin keramaian di pihak kepolisian. Baru kita sampaikan kepada panitia pelaksana untuk bisa melaksanakan event. Dan juga di event Grass Track itu sendiri harus memang memiliki klub yang terdaftar di Ikatan Motor Indonesia, baru bisa melaksanakan event. Mungkin seperti itu untuk di perizinan. Ya. Kalau terkait dengan penilaian Bapak Ketua sendiri, kalau untuk Aeropas ini kira-kira ke depannya prospeknya, karena saya dengar isu kondisi sirkuit yang ada di Aeropas ini bisa memposisikan dirinya sebagai sirkuit yang bertaraf nasional. Menurut Pak Ketua sendiri seperti apa? Pertama-tama, sirkuit Mitra Lembah Tumpak yang ada di Aeropas Kabupaten Ketapang untuk standarisasinya sudah memenuhi syarat. Dari layout sirkuit, panjangnya sirkuit, jarak tempuh dari sirkuit ke dinas kesehatan salah satunya, jarak tempuh sirkuit dengan posko keamanan. Jadi itu juga sebagai faktor pendukung salah satu sirkuit Grass Track yang dibangun. Artinya tidak menutup kemungkinan dari sirkuit Mitra Lembah Tumpak sendiri bisa dinyatakan sirkuit yang memadai, sirkuit terbaik. Namun semua tetap dinilai oleh Pemprov DKI Kalbar. Jadi nanti hasil daripada seluruh kejuaraan yang ada di Kalimantan Barat itu masuk dalam rapat kerja daerah di IMI Pontianak. Disitulah kita akan disampaikan bahwa sirkuit mana saja yang menjadi sirkuit yang paling layak untuk menggelar event nasional seperti Kejurnas. Seperti itu, Pak. Baik Pak Ketua. Kalau menurut Pak Ketua sendiri, pantauan Pak Ketua selama di Ketapang lah ya, Kabupaten Ketapang, ada beberapa sirkuit yang sering mengadakan perlombaan. Bukan bermaksud membanding-bandingkan, tetapi menurut Pak Ketua sendiri untuk Aeropas ini bagaimana kalau dengan situasi seperti ini dibandingkan dengan yang lain-lainnya? Untuk sirkuit yang ada di Kabupaten Ketapang, kita memiliki 6 sirkuit yang mana sirkuit menurut kami IMI yang juga ditugaskan
sebagai inspeksi sirkuit dengan kepercayaan penuh diberikan ke kami. Aeropas merupakan sirkuit pertama yang bertaraf sesuai standarisasi nasional. Jadi kalau sirkuit lain mohon maafnya untuk jumpingnya belum ada seperti yang di Aeropas. Jadi kalau untuk di Aeropas sendiri memang sirkuitnya sudah luar biasa. Mungkin ke depan akan kita benahi. Kita juga ingin saran dari Pemprov IMI Kalbar untuk bisa menggelar event seperti Kejurnas. Karena Kejurnas yang sangat menentukan bisa atau tidaknya, pas atau tidaknya, layak atau tidaknya itu IMI Kalimantan Barat. Kita dari Kabupaten Ketapang hanya mengajukan. Seperti itu. Kalau standar nasional tadi mungkin dari panjangnya, kemudian rintangannya ya. Kalau menurut Pak Ketua sendiri, kira-kira mungkin sarana penunjang yang lainnya apa kira-kira yang masih kurang di sirkuit Aeropas? Untuk di sirkuit Mitra Lembatung Pak Aeropas ini mungkin kita ada koreksi ke depan. Bukan berarti kita bilang itu kekurangan. Bukan. Koreksi ke depan kita akan perhatikan salah satunya penonton. Yang kedua areal parkir. Jadi karena kita juga selalu bekerja sama, selalu saling bertukar pendapat bersama IMI Kalimantan Barat untuk menjadikan sirkuit itu menjadi layak dan sirkuit itu menjadi yang terbaik. Jadi selalu kita sharing pendapat terkait dengan sirkuit yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Ketapang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini sangat menjadi masukan bagi teman-teman di Aeropas ini. Ya. Saya ingin ke Bang Didit. Pemirsa, di sebelah kami juga ada satu sosok yang tidak kalah penting dalam dunia otomotif ya. Dan harusnya tidak asing ya. Tidak asing. Tidak asing untuk para crosser ya. Ini ada di sebelah kami Bang Didit Bule. Itu panggilan familiar beliau. Saya mengenal beliau di tahun 80-an di Pontianak. Saya pernah menyaksikan beliau juga ikut balap waktu itu di Roban ya Bang Didit ya. Beliau menjadi bintang muda, ganteng, putih. Memang menjadi pribandona pada saat itu. Bang Didit, selamat malam Bang Didit. Sedikit kami ingin bincang-bincang dengan Bang Didit. Apa yang memotivasi Bang Didit sehingga mau datang ke kampung? Katakanlah ini tempat yang cukup jauh ya sebenarnya. Karena mungkin terbiasa di kota sehingga pada hari ini mau menyempatkan diri ke Aeropas. Apa kira-kira? Terima kasih. Salah satunya sebetulnya saya nih kalau untuk bidang otomotif gestrek ya khususnya saya ini memang hobinya dari awal muda dari Bapak bilang dari awal itu kalau nggak salah awal saya main. Jadi sampai ke belakangan itu saya selalu tertarik dengan bidang otomotif ini. Karena ada sesuatu yang sangat berbeda dengan olahraga lain. Khususnya karena ini tantangan. Terus kenapa saya mau datang ke sini? Saya bukan di sini aja yang paling ujung. Di ujung dimanapun saya udah pergi semuanya. Dan pakai motor Pak. Itu yang saya hobinya. Karena saya hobi juga dengan motor. Saya anggap ini biarpun jalan jauh, capek, ujung dimanapun saya akan datangi. Kebetulan juga saya masih dipercaya sama dengan Korwil Ketapang untuk menjadi sales di sini. Jadi saya pikir kenapa enggak gitu kan? Mumpung masih mampu, saya berbuat untuk gestrek di Kalbar, ya kan? Kita majukan otomotif ini untuk semuanya lah, khususnya Ketapang. Karena otomotif ini kalau di Kalbar, Ketapang sama Kabupaten Sambas saja yang agak besar ininya, yang selalu bikin event. Lagi semangat Ya. Itu aja saya rasa. Terkait dengan hobi tadi ke Bang Didit. Mungkin Bang Didit mau berbagi cerita. Tahun 80-an memulai karir di balap. Berhentinya kapan itu dan prestasi apa aja yang sempat diraih? Oh, jangan salah Bang. Saya sebetulnya prestasinya bukan di balap motor sebetulnya awalnya. Oh, ya. Saya pertama bola voli sebetulnya. Oh, voli ya. Justru. Kayak bertentangan gitu ya. Jauh. Jauh ya. Belakang Benar-benar sekali. jauh ya. Kalau di voli saya sempat sampai ke PON ikut. Ya. Pernah ikut di PON. Terus kedua
masuklah ke otomotif ini, ke gestrek itu kalau nggak salah tahun ya 84 gitu lah, 86 gitu lah mulai gitu 84 gitu. Berhentinya 2000 berapa gitu, sempat vakum lama, ikut main lagi lah di kelas-kelas yang orang-orang tua lah istilahnya gitu. Oh iya. Terus ada satu hobi lagi, softball sebetulnya Pak. Saya juga tekunin itu. Prapon pernah ikut, tapi nggak tahu kenapa tetap di otomotif nih yang saya di gestrek ini yang saya jalanin terus gitu. Masih di jiwa gitu ya. Kalau volleynya justru padahal yang awal, tapi saya nggak tertarik. Banyak teman kenapa nggak tidak pelatih di volley atau nggak tahu. Saya nggak tertarik. Atau mungkin lebih memacu adrenalin aja ya. Bisa kalau jadi. di foto kalau ya. Kalau hubungan Bang Didit sendiri di ini ada selama Gini, kalau untuk tahun ini sebetulnya saya memang di IMI Pemprov saya nggak ikut dalam pengurusan yang baru ini. Tapi kalau di IMI Pusat saya ada. Saya di Komisa, ya justru di IMI Pusatnya. Jadi kalau untuk region Kalimantan kita itu cuma ada 2 yang punya apa istilahnya ya lisensi lah yang untuk kejurnas gitu loh. Jurnas ya. Kejurnasnya. Jadi kita ada 2 orang, satunya Aryono sama saya di sini. Kebetulan saya di pusat, Pak. Itu aja. Sebetulnya kalau di Pemprov ini saya nggak. Tahun lalu ya saya yang tahun lalu di Kabit Roda 2-nya. tahun lalu sempat di IMI Masih sempat. Cuman tahun ini saya nggak mau, saya yang mundurkan diri lah, istilahnya gitu lah. Saya cukup di luar aja, jadi COC aja. asing mudah-mudahan. Ya benar. Kalau tanggapan Bang Didit sendiri tentang terkait kejuaraan hari ini, apa kira-kira tanggapan Bang Didit? Kondisi sirkuit atau prospek ke depan? Kira-kira? Sirkuit bagus. Ya kata Pak Ketua tadi ini kan, mesti ada pembenahan dikit lah. Ya. Terus untuk prospek ke depannya luar biasa sebetulnya sih. Cuman mungkin ada beberapa yang harus kita benahi, terus mungkin masalah apa ya? Parkir tadi mungkin salah satunya ya. Atau khusus di sirkuitnya. Sirkuit enggak masalah. Sirkuit enggak ya? Enggak ada masalah ya? Enggak masalah, mungkin untuk fasilitas kesininya itu. Fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ya. Dukungnya itu aja. Ya. Sebenarnya sirkuit bagus. Kalau kita lihat ya biasanya kan kalau salah satu untuk bikin ini kan biasanya mesti ada penginapan segala macam. Udah cukup lah di sini semuanya kan udah ada. Cuman untuk kesininya itu yang mungkin agak mesti dipikirkan ke depannya tuh gimana nih caranya supaya mereka lebih gampang jalan akses ke sininya itu. Oh, akses ke Akses sininya. itu yang masalahnya itu jalan. Jadi bukan di sininya tapi akses ke sininya. Aksesnya ya. Oh, gitu. Tapi kan untungnya gini, teman-teman yang dari Kalteng banyak datang nih. Mereka lebih dekat soalnya. Kedepannya pasti bakal lebih lebih bagus ya. Pasti lebih meriah lah. Mungkin ada dari rekan saya. Berarti secara keseluruhan ini kalau untuk khusus sirkuitnya untuk sementara waktu tidak ada evaluasi ya? Sudah? Ada evaluasi, saya udah bicara sama ada beberapa. Oh ada beberapa ya, tetap memang ada beberapa. Mm-mm. Karena memang sebelumnya berbincang dengan beberapa crosser di beberapa tikungan tuh ada yang bilang terlalu patah, ada yang bilang kurang ini sedikit. Itu biasa. Ini. Mungkin Kalau itu, perbandingan mereka yang itu kan. Balap yang maunya yang sempurna, sebetulnya yang nggak ada sempurna. Nggak. Mungkin dilanjutkan. Baik, kalau tidak ada lagi, Bang Didit, Pak Ketua, kami mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kami minta mungkin sedikit closing statement dari Bang Didit untuk mungkin para crosser yang ada di Upas atau pada yang lainnya terkait dengan dunia otomotif. Ya, saya rasa untuk pembalap-pembalap muda yang di daerah khususnya Aeropas, mungkin Ketapang khususnya karena ya India Bela itu, saya minta supaya teman-teman yang pembalap ini latihanlah yang dengan baik, karena kalau tidak kita tekuni dengan benar olahraga ini, karena olahraga ini mau dibilang biasanya anak-anak ini sukanya simple aja sebetulnya semuanya gitu, tapi kan mesti ada latihan fisik apa segala macam. Saya minta supaya bangunlah jiwa muda Anda tuh lewat gestrek ini loh. Jadi janganlah misalnya balapan liar lah di luar apa segala macam. Ini kan udah ada fasilitas. Di sinilah kita tepat kita ini mengembangkan bakat kita. Saya rasa itu aja dari saya.
Baik, terima kasih Bang Didit. Mungkin Pak Ketua ada yang ingin disampaikan sebagai closing statementnya. Oh, terima kasih. Kami dari IMI Kabupaten Ketapang, koordinator wilayah IMI Kabupaten Ketapang, yang pertama memberi apresiasi kepada khususnya pemilik sirkuit, Bapak Wawan yang sudah memfasilitasi otomotif khususnya di Kabupaten Ketapang dengan menghadirkan sirkuit di Aeropas itu sendiri. Semoga otomotif Aeropas ke depan semakin jaya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bang Didit sudah meluangkan waktunya. Semoga Terima kasih. Sukses selalu. dan bertemu lagi di event selanjutnya. Ya, terima kasih. Kapan pulang? Besok Oh, besok. Cepat ya. Sudah berapa usia? Mungkin saya tua kan? Tua kan? 58 saya. Oh, saya pikir tadi saya yang tua. Oh, iya? Ternyata, sekarang masih muda. Gaulnya sama anak muda, Pak. Makanya muda terus.